Bismillahirrahmanirrahim. Semoga para penonton dan pendengar Modernis Viral selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas salah satu kisah menarik mengenai cinta mati Zulaikha terhadap anak angkatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra ke-11 dari Nabi Yakub alaihissalam. Ia dikenal memiliki akhlak mulia, cerdas, berbakti kepada orang tua. Kelebihan berupa ketampanan yang dimiliki Nabi Yusuf alaihissalam lantas membuat saudara-saudaranya cemburu terhadapnya. Hingga suatu ketika saudara-saudaranya meminta izin kepada ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam agar diberikan izin untuk membawa Nabi Yusuf alaihissalam yang masih kecil saat itu untuk keluar bermain bersama mereka. Akan tetapi saudara-saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam berlaku jahat terhadapnya dan menzaliminya, lalu membuangnya ke dalam sebuah sumur. Suatu ketika ada seorang pedagang yang melihat Nabi Yusuf alaihissalam berada dalam sumur itu. Ia lalu menolong dan menjualnya sebagai budak ke salah satu pembesar Mesir bernama Atfir bin Luhaib, yang merupakan menteri keuangan pada masa pemerintahan salah seorang raja Mesir yang bernama Rayyan bin Al-Walid. Atfir bin Luhaib memiliki istri bernama Ra'il binti Ra'abil atau lebih dikenal dengan nama Zulaikha. Suatu ketika Atfir berkata kepada istrinya mengenai keinginannya untuk membeli Nabi Yusuf alaihissalam dari seorang pedagang yang menjual Nabi Yusuf alaihissalam kepadanya. Berikanlah kepada Nabi Yusuf alaihissalam tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita, atau kita pungut dia sebagai anak angkat. Zulaikha setuju dengan permintaan suaminya untuk memelihara dan mengasuh Nabi Yusuf alaihissalam hingga dia dewasa. Selama Nabi Yusuf alaihissalam berada di istana pembesar Mesir itu, dia hanya menghabiskan waktunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping menjalankan kerja yang telah diamanahkan kepadanya. Karena dengan memperbanyak zikir dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penderitaan yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam selama ini dari saudara-saudaranya dapat menenangkan pikirannya. Nabi Yusuf alaihissalam juga mendapatkan cobaan dan fitnah dari ketampanan yang dimilikinya, di mana setiap orang yang memandang Nabi Yusuf alaihissalam pasti tergoda, sehingga ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang malaikat yang berwujud manusia. Hari demi hari Nabi Yusuf alaihissalam semakin besar, semakin meningkat usianya, semakin matang cara berfikirnya, dan semakin baik dan mulia pula akhlaknya. Sikap dan perilaku serta ketampanan dari Nabi Yusuf alaihissalam membuat Zulaikha tidak jemu-jemu melihat Nabi Yusuf alaihissalam setiap harinya. Bahkan Zulaikha jatuh cinta kepadanya. Cinta itu semakin lama semakin membesar dan mendalam di hati Zulaikha. Siang malam Zulaikha berhasrat untuk dapat berdampingan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Setiap kali Nabi Yusuf alaihissalam berada di depan matanya, Zulaikha merasa istana kediamannya seakan-akan luas dan tenang. Cinta Zulaikha terhadap Nabi Yusuf alaihissalam semakin membara setiap waktunya. Kegelisahan di hatinya semakin bertambah setiap harinya. Tubuhnya semakin kurus dan kecantikan wajahnya semakin pudar. Sebab itu dia tidak dapat menahan emosinya dan tidak dapat membendung hawa nafsunya yang semakin liar dan menguasainya. Pada suatu hari Zulaikha berusaha menjebak Nabi Yusuf alaihissalam dengan mengajak anak angkatnya itu memenuhi syahwat seksualnya. Tetapi sebagai pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf alaihissalam tetap berpaling dan dia pergi meninggalkan Zulaikha untuk meneruskan pekerjaannya. Pemuda yang mulia seperti Nabi Yusuf alaihissalam tidak mungkin melakukan perbuatan keji, khususnya di rumah seorang laki-laki yang telah memelihara dan memuliakannya sejak kecil. Ditambah lagi, laki-laki itu telah memberinya kepercayaan untuk tinggal bersama keluarganya di rumahnya. Keengganan Nabi Yusuf alaihissalam memenuhi keinginan ibu angkatnya itu membuat Zulaikha semakin penasaran dan semakin terdorong untuk merancang perbuatan yang lebih dahsyat dan berbahaya. Tetapi semua usaha yang dilakukan oleh Zulaikha tidak dapat mempengaruhi Nabi Yusuf alaihissalam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memelihara dan menjaganya. Meskipun semua usaha yang dilakukan oleh Zulaikha telah gagal, namun dia belum berputus asa. Pada suatu malam, Zulaikha bertekad bulat untuk menggoda dan menjebak Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dia berdandan dan berhias dengan segala perhiasan yang dimilikinya agar paras cantiknya pada malam itu dapat menarik dan menawan hati Nabi Yusuf alaihissalam.
Kemudian Zulaikha berlenggak-lenggok di depan Nabi Yusuf alaihissalam seperti perempuan yang sedang jatuh cinta. Kemudian dia mengajak Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke kamarnya. Mendengar ajakan itu, Nabi Yusuf alaihissalam memenuhi permintaan ibu angkatnya sebagai bentuk ketaatan atas perintah ibu angkatnya itu tanpa ada perasaan curiga apapun. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke kamar, Zulaikha dengan sigapnya menutup tirai dan mengunci pintu kamar itu, lalu berkata, "Mari ke sini, mendekatlah padaku. Aku telah sedia untukmu." Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi Yusuf alaihissalam terjerumus kepada dosa. Meskipun pada masa itu Nabi Yusuf alaihissalam masih muda, yang mungkin saja ia tergoda dengan tipu daya Zulaikha yang telah menggodanya dengan berbagai cara. Tetapi rayuan Zulaikha itu dijawab oleh Nabi Yusuf alaihissalam, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari melakukan pengkhianatan kepada perempuan yang telah berbuat baik kepadaku dan menempatkan aku di rumahnya. Sebab jika aku melakukan perbuatan keji ini, berarti aku termasuk orang yang tidak mengenang jasa dan lupa terhadap orang yang telah baik hati padaku. Aku tidak mau mengkhianati orang yang telah menolongku dan memberiku kebahagiaan dan kesenangan di istana ini sepanjang hayatku. Apakah engkau sangka dengan menutup pintu dan tirai, perbuatanmu dianggap sesuatu yang rahasia? Jangan engkau lupa, seandainya perbuatan keji itu engkau lakukan, Allah Subhanahu wa taala tetap melihat dan mengetahuinya. Sesungguhnya aku tidak akan menuruti hawa nafsumu dan tidak akan mengalah kepada syaitan yang terkutuk yang senantiasa mendorong kepada perbuatan maksiat. Sebab seandainya perbuatan keji itu aku lakukan, aku tidak akan memperoleh keberuntungan. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan memperoleh keberuntungan." Keengganan Nabi Yusuf alaihissalam memenuhi keinginan Zulaikha yang berparas cantik dan menawan semua orang yang melihatnya, membuat Zulaikha semakin bertambah marah karena dia tidak menyangka bahwa anak angkatnya itu enggan mematuhi perintahnya dalam memberinya kepuasan batin. Tiba-tiba ada bisikan yang sangat kuat mempengaruhi Nabi Yusuf alaihissalam. "Hai Nabi Yusuf alaihissalam, larilah engkau dan berpalinglah darinya." Maka Nabi Yusuf alaihissalam berlari menjauhkan diri dari Zulaikha menuju pintu kamar. Namun Zulaikha telah memegang bajunya dengan tujuan menahannya supaya tidak keluar dari kamar itu. Nabi Yusuf alaihissalam mengelak dengan keras sehingga baju Nabi Yusuf terkoyak pada sisi belakang. Sewaktu Nabi Yusuf alaihissalam sampai di depan pintu dan bermaksud untuk keluar, tiba-tiba muncullah suami dari Zulaikha di depan mereka. Melihat keadaan Nabi Yusuf alaihissalam yang tergesa-gesa dengan baju yang terkoyak, suami Zulaikha merasa heran. Lalu tiba-tiba Zulaikha muncul seraya berkata, "Apa pembalasan terhadap orang yang bermaksud hendak berbuat jahat dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih?" Nabi Yusuf alaihissalam memandang suami Zulaikha, lalu dia berkata, "Dialah yang menggodaku dan menarik bajuku. Lihatlah sobekan bajuku ini sebagai bukti bahwa dia mengejarku." Nabi Yusuf alaihissalam berusaha membela diri, akan tetapi Zulaikha berusaha berdusta di depan suaminya, sementara suami Zulaikha hanya diam memandang keduanya. Dalam kondisi itu, tiba-tiba datanglah anak dari paman Zulaikha, seorang anak laki-laki yang bijaksana, cerdik dan cerdas, datang menemui mereka. Maka suami Zulaikha menjelaskan perkara itu kepadanya dari awal hingga akhir. Anak laki-laki itu diam seketika, kemudian dia berkata, "Jika baju Yusuf koyak pada bagian depan, maka Zulaikha itu benar. Dan jika baju itu koyak di belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan Nabi Yusuf termasuk orang-orang yang benar." Maka keduanya menyaksikan bahwa bagian baju yang terkoyak itu ternyata ada pada sisi belakang. Maka terbuktilah siapa yang benar dan siapa yang sedang berbohong. Kemudian suami Zulaikha memandang istrinya seraya berkata, "Ini adalah tipu daya wanita. Mintalah ampunan dari Tuhanmu. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang bersalah." Setelah itu suami Zulaikha memandang Nabi Yusuf alaihissalam seraya berkata, "Hai Yusuf, peliharalah mulutmu. Janganlah sekali-kali engkau memberitahu masalah ini kepada orang lain. Karena jika engkau memberitahukannya kepada orang lain, fitnah akan tersebar luas." Kejadian yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha ternyata menjadi buah bibir dan tersebar luas di kalangan perempuan-perempuan di kota itu. Mereka mengatakan bahwa Zulaikha jatuh cinta kepada anak angkatnya sendiri dan dia menggodanya dengan kecantikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan perempuan-perempuan di kota itu berkata, "Zulaikha menggoda anak angkatnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada anak angkatnya itu sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata."
Berita itu pun akhirnya sampai ke telinga Zulaikha. Dia merasa bahwa mereka menjatuhkan harga dirinya sebagai sosok perempuan yang cantik di kota itu. Sebab itu, dia merancang sebuah jamuan di istana. Pada suatu ketika, Zulaikha mengundang para perempuan-perempuan di kota itu ke istana. Dia mengadakan pesta yang istimewa dan sangat meriah. Kedatangan para perempuan-perempuan itu disambut oleh Zulaikha dengan ramah dan mesra. Dalam pesta itu dihidangkan makanan yang lezat dan bermacam-macam buah-buahan, serta setiap orang diberi pisau untuk mengupas buah-buahan yang telah disediakan. Para perempuan itu duduk di tempat yang telah disediakan, dan di tangan mereka ada sebuah pisau untuk mengupas dan memotong buah-buahan. Kemudian Zulaikha berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, "Keluarlah engkau dan berjalanlah di setiap barisan jamuan para perempuan-perempuan itu." Nabi Yusuf alaihissalam melaksanakan perintah Zulaikha, maka dia keluar ke majelis itu dalam keadaan malu, sedang kedua pipinya nampak begitu kemerah-merahan seperti bunga mawar yang sedang berkembang. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berjalan ke arah perempuan itu, mereka pun tercengang melihat ketampanannya. Mereka belum pernah melihat ketampanan seperti yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Wajahnya yang berseri, parasnya yang menawan hati, dan tubuhnya yang gagah perkasa. Kesempurnaan yang ada pada diri Nabi Yusuf alaihissalam menyebabkan perempuan-perempuan yang hadir pada pesta jamuan makan itu hilang kesadaran, sehingga mereka melukai tangan mereka sendiri dengan pisau yang telah disediakan oleh Zulaikha, dan mereka tidak merasa sakit sekalipun mereka telah memotong jari-jari mereka. Melihat kejadian itu, Zulaikha sangat gembira dan senang karena dendamnya dapat terbalaskan. Kemudian dia berkata, "Inilah Yusuf yang olehnya kalian telah mencaciku, padahal kalian juga terperdaya dengan ketampanannya. Sekarang aku berterus terang kepada kalian bahwa akulah yang menggodanya, dan akulah yang telah menyerahkan tubuh indahku kepadanya. Lalu dia menolak dan melarikan diri dariku. Jika dia tidak mematuhi perintahku, aku memasukkannya ke penjara supaya dia merasa gelap dan menghabiskan masa mudanya di dalamnya. Maka aku memberinya dua pilihan, penjara atau patuh kepada perintahku." Setelah pengakuan Zulaikha, mereka menasihati Nabi Yusuf alaihissalam agar menerima permintaan Zulaikha, karena Zulaikha seorang perempuan cantik dan mempunyai kedudukan serta memiliki harta yang dapat membahagiakannya. Maka mereka berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, "Tidakkah kesenangan dan kasih sayang Zulaikha terhadapmu, hai Yusuf, lebih baik bagimu daripada penjara yang penuh dengan azab dan siksaan?" Nabi Yusuf alaihissalam dikepung berbagai perangkap syaitan dari semua penjuru. Dia tidak ada jalan keluar kecuali meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Hai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan dariku tipu daya mereka, tentu aku yang akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Karena Nabi Yusuf menolak permintaan dan nasihat itu, Zulaikha dengan kekuasaan yang dimilikinya akhirnya memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam. Sejak itu, Nabi Yusuf alaihissalam menjalani hukuman di penjara. Berita mengenai jebakan itu pun akhirnya diketahui oleh Raja Mesir saat itu. Ketika itu Raja Mesir memaafkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan memerintah utusan dari kerajaan untuk menemui Nabi Yusuf di penjara. Dan dia setuju keluar dari penjara seandainya pembebasannya atas dasar kebenaran dan kesuciannya. Sebab itu Nabi Yusuf alaihissalam memohon kepada utusan raja supaya dia diberi kesempatan berjumpa dengan raja itu untuk menjelaskan sikap para perempuan yang telah melukai tangan mereka. Raja memanggil para perempuan itu, lalu dia bertanya kepada mereka, "Apa pendapat kamu seketika kamu menggoda Nabi Yusuf alaihissalam?" Sebagian mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak pernah tahu tentang keburukan Nabi Yusuf alaihissalam. Sungguhnya dia adalah laki-laki yang suci dan dapat dipercaya." Kemudian Zulaikha kembali membuat pengakuan. Dia berkata, "Kini kebenaran telah nyata dan jelas. Sayalah yang menggoda dan memperangkapnya. Sesungguhnya dia laki-laki yang suci dan berjiwa luhur, karena dia rela masuk penjara sedangkan dia tidak bersalah, dan dia rela menanggung siksaan dan penganiayaan di penjara padahal aku yang bersalah. Aku membuat pengakuan yang berbeda dengan sebelumnya agar suamiku tidak mengetahui pengkhianatan dan kesalahanku sebagai seorang istri." Setelah kejadian itu, akhirnya Zulaikha hidup mengasihkan diri, sementara Nabi Yusuf alaihissalam memperoleh kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Dia diberi kekuasaan dalam mengurus kekayaan Mesir kala itu. Melalui kisah ini dapat diambil suatu pelajaran bahwa memerangi hawa nafsu merupakan ibadah bagi seluruh umat manusia, baik laki-laki atau perempuan, tua maupun muda. Semoga penonton dan pendengar Modernis Viral dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita.